Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I would like to say thank you for watching our video. My name is Andika Triananda. Welcome to lecture Teknik Listrik dan Elektronika. In this occasion, we from Group 6 want to explain about efficiency or rendement. In Teknik Listrik dan Elektronika, before we start, I will introduce to my team. Number 1 is me, Andika Triananda. Number 2, Fahri Alif Arfian. Number 3 is Intan Yuliana Suciasi. Number 4 is Nastika Romiani Arisanti. Okay, what is efficiency or rendement? What do you know about efficiency or rendement? Apakah kalian tahu apa itu efisiensi? Efisiensi motor merupakan perbandingan keluaran daya motor yang dipergunakan terhadap keluaran daya total dengan rumus N sama dengan P out bagi P in kali 100%, di mana N adalah efisiensi, satuannya adalah persen, P out sama dengan daya keluar dengan satuan watt, dan P in adalah daya masuk dengan satuan watt. Yang selanjutnya, efisiensi motor ditentukan oleh kehilangan dasar yang dapat dikurangi hanya oleh perubahan pada rancangan motor dan kondisi operasi. Kehilangan dapat bervariasi dari kurang lebih 2% hingga 20%. Tabel di bawah ini menunjukkan jenis kehilangan pada motor induksi. Jenis kehilangan tetap atau kehilangan inti. Persentase kehilangan total 25%. Kehilangan variabel, kehilangan stator I kuadrat R. Persentase kehilangan total 34%. Kehilangan variabel, kehilangan rotor I kuadrat R. Persentase kehilangan total 21%. Kehilangan gesekan dan penggulungan ulang. Persentase kehilangan total 15%. Kehilangan beban yang menyimpang. Persentase kehilangan total 5%. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Yang pertama, usia. Usia motor apabila baru, menggunakan motor yang baru, maka akan lebih efisien. Yang kedua, kapasitas. Sebagaimana pada hampir kebanyakan peralatan, efisiensi motor meningkat dengan laju kapasitasnya. Yang ketiga, kecepatan. Motor dengan kecepatan yang lebih tinggi biasanya akan lebih efisien. Yang keempat, jenis. Sebagai contoh, motor kandang tupai biasanya lebih efisien daripada motor cincin geser. Yang selanjutnya, suhu. Motor yang didinginkan oleh fan dan tertutup total atau TEFC lebih efisien daripada motor screen protected drip proof atau SPDP. Yang selanjutnya, beban. Terdapat hubungan yang jelas antara efisiensi motor dan beban. Pabrik motor membuat rancangan motor untuk beroperasi pada beban 50-100% dan akan paling efisien pada beban 75%. Tetapi jika beban turun di bawah 50%, efisiensi turun dengan cepat. Mengoperasikan motor di bawah laju beban 50% memiliki dampak pada faktor dayanya. Efisiensi motor yang tinggi dan faktor daya yang mendekati 1 sangat diinginkan untuk operasi yang efisien dan untuk menjaga biaya rendah untuk seluruh pabrik.
Untuk mengukur efisiensi motor, maka motor harus dilepaskan sambungannya dari beban dan dibiarkan untuk melalui serangkaian uji. Hasil dari uji tersebut kemudian dibandingkan dengan grafik kinerja standar yang diberikan oleh pembuatnya. Jika tidak memungkinkan untuk memutuskan sambungan motor dari beban, perkiraan nilai efisiensi didapat dari tabel khusus untuk nilai efisiensi motor. Selanjutnya, nilai efisiensi disediakan untuk motor dengan efisiensi standar 900, 1200, 1800 dan 3600 rpm. Motor yang berukuran antara 10 hingga 300 HP. Dua jenis motor anti menetes terbuka atau open drip proof ODP dan motor yang didinginkan oleh fan dan tertutup total atau enclosed fan cooled motor atau TEFC. Tingkatan beban 25%, 50%, 75%, dan 100%. Baik teman-teman, beban motor dapat diukur sebagai indikator efisiensi motor. Dengan meningkatnya beban, maka faktor daya dan efisiensi motor akan bertambah sampai nilai optimumnya pada sekitar beban terpenuhi. Hal ini menjadi dasar mengapa perlu mengkaji adanya beban motor. Kemudian perlu kita ketahui bersama bagaimana cara mengkaji beban motor. Rumus beban sendiri adalah beban sama dengan daya 3 fase dalam kilowatt dikali efisiensi operasi motor dalam persen per nameplate untuk HP dikali 0,7457. Beban sendiri merupakan daya yang keluar sebagai persentase laju daya. Rumus menghitung efisiensi motor sama dengan daya keluaran motor dalam satuan watt per daya masukan motor dalam satuan watt dikali 100. Efisiensi motor sendiri dinyatakan dalam persen. Contoh menghitung efisiensi motor listrik. Efisiensi sama dengan energi keluaran per energi masukan dikali 100%. PT per VS dikali 100% sama dengan 1800 watt dikali 20 second per 1200 Newton dikali 50 meter dikali 100% sama dengan 60%. Menentukan rugi. Diketahui P2 sama dengan 22 kW, cos P sama dengan 0,84, arus sama dengan 40,5 ampere, tegangan sama dengan 400 volt. Dari data di atas, daya input P1 dapat dibilang sebagai berikut. P sama dengan akar 3 dikali tegangan dikali arus dikali cos theta. P sama dengan akar 3 dikali 400 dikali 40,5 dikali 0,84. P sama dengan 23,59 kW. Jadi daya input P1 adalah sebesar 23,59 kW. Sehingga rugi-rugi daya pada motor seperti yang dijelaskan di atas adalah P1 dikurangi P2 sama dengan 23,59 kW dikurangi 22 kW sama dengan 1,59 kW. Jadi rugi-rugi daya adalah sebesar 1,59 kW. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.